Halo BFMs, senang sekali bisa berjumpa dengan BFM semua di segmen yang menghangatkan dan mempersatukan kita. Bersama saya Febrian Sebastian. Pada saat ini kita akan sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan obrolan yang hangat pastinya di dalam Beb Talks episode spesial Hari Kartini. Nah, BFM semua, saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dua orang teman saya pastinya, dan mereka adalah anak muda yang berbakat dan juga aktif tentunya di dalam pelayanan gereja. Yang pertama saya mau memperkenalkan teman saya, salah seorang wanita cantik yang mewakili Kartini pada masa kini, serta akan berbincang juga dengan kita nanti di dalam Beb Talks kali ini. Saya mau sapa dia. Halo Mbak Kristi, selamat Hari Kartini. Halo, selamat Kartini juga. Selamat Hari Kartini. Ya. Yang kedua, saya juga mau memperkenalkan teman saya. Nah, kalau tadi wanita, sekarang pria ya. Sekarang pria, dan ini dia Amos. Selamat datang Mas Amos. Selamat Hari Kartini. Halo, selamat Kartini semua teman-teman dan semua perempuan di seluruh Indonesia. Selamat Hari Kartini. Oke, BFM semua. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mas Amos, dengan Mbak Kristi. Nah, Mas, Mbak, saya ini sudah beberapa kali istilahnya memperingati Hari Kartini itu udah sampai ya belasan kali ya dalam hidup saya sendiri. Nah, tapi di balik dari peringatan Hari Kartini tersebut pastinya ada makna-makna yang tersirat di situ, baik secara sejarah maupun bagaimana implementasinya di dalam kehidupan. Nah, tapi kalau saya mau tanya-tanya dulu sebelum kita terlalu jauh, kira-kira kalau dari Mas Mbak mendengar kata Kartini, apa yang kira-kira bisa terpikirkan? Mungkin saya pertama dari Mbak Kristi dulu deh. Ketika Mbak Kristi dengar kata Kartini, apa yang bisa Mbak Kristi jelaskan begitu? Oke, Kartini ya. Untuk generasi kita pasti udah nggak asing lagi ya. Dan kalau untuk saya pribadi, mendengar kata Kartini itu mengingatkan saya pada seorang pahlawan yang mempelopori emansipasi wanita. Jadi seorang wanita yang tidak terbelenggu oleh budaya zamannya saat itu, tetapi dia punya pikiran yang merdeka untuk wanita. Oke, intinya adalah Kartini itu memiliki pikiran yang merdeka untuk kaumnya pada saat itu ya. Dimana kalau kita tahu pada saat itu memang Kartini menjadi salah satu wanita yang punya pergerakan, dimana ketika yang lain tidak bisa baca tulis, dimana yang lain pada buta huruf, tapi Kartini mampu membuat tulisannya sendiri. Dan tentunya ini menjadi pembeda ya dibanding dengan teman-teman yang lainnya, dan itulah yang membuat dia istilahnya memiliki kemerdekaan itu di dalam kaumnya. Gitu kurang lebih ya Mbak Kristi ya. Nah, mungkin sekarang saya mau ke Mas Amos nih. Mas Amos ini punya latar belakang, punya background sebagai anak sejarah ya, sebagai mahasiswa sejarah. Nah, bagaimana menurut Mas Amos ketika mendengar kata Kartini ini, apa pandangan Mas Amos mengenai ini? Khususnya bagaimana memandangnya dari sisi sejarah itu sendiri? Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya secara sederhana kalau sebagai pengkaji sejarah, di pikiran saya langsung terbelah menjadi dua ya. Kartini ini sebagai sosok gitu. Yang pertama sebagai sosok, sebagai perempuan yang hadir di abad 19 gitu ya. Di akhir abad 19. Lalu yang kedua, beliau sebagai simbol perayaan. Nah, ini mungkin saya ingin langsung bedain jadi dua aja. Saya pengen langsung bagi aja pembagian di pemikiran kita. Karena kadang Kartini ini kita hanya jadikan sesosok simbol, sesosok tokoh yang kita rayakan secara simbolik aja. Jadi kita kadang mengingat Kartini ya sebagai kebaya, sebagai kain, sebagai fashion show di sekolah gitu. Sementara kita suka lupa Kartini ini sosok, dia membawa semangat, dan kata kuncinya tadi dijawab oleh Mbak Kristi gitu. Saya pikir dia adalah sosok perempuan yang merdeka di saat perempuan itu dikekang.
Jadi struktur sosial di masa Kartini hidup di akhir abad 19 mengekang perempuan. Perempuan susah dan bahkan tidak bisa mengakses pendidikan dalam sebuah masyarakat yang tingkat edukasinya rendah. Dan hanya laki-laki yang kebanyakan memiliki privilege gitu ya. Entah itu secara politik, misalkan laki-laki yang lebih banyak maju gitu sebagai bupati atau pemimpin daerah lokal gitu. Atau laki-laki aja yang bisa dan berhak mendapat pendidikan setinggi-tingginya gitu. Nah itulah saya pikir gambaran sederhana bagaimana kita menempatkan Kartini sebagai sosok dulu. Kita lepaskan diri kita dari Kartini sebagai peringatan akan kebaya dan jalan cantik di pelataran sekolahan. Mungkin itu dulu. Ya bener ya, jadi pas seperti yang dikatakan Mas Amos, memang yang kita lihat selama ini, apalagi ketika mungkin kita di masa-masa sekolah dulu ya, Kartini memang tidak jauh atau tidak lepas dari kebaya gitu. Dalam artian ya perayaan-perayaan itu memakai kebaya-kebaya. Iya, contohnya saya udah pakai kebaya. Iya, seperti Mbak Kristini sudah pakai kebaya. Nah, yang semacam itu yang sering kita lihat ketika hari atau perayaan hari Kartini. Nah, tapi di sisi lain juga selain kebaya, ada juga lagu-lagu yang dikumandangkan di mana-mana ibu kita Kartini gitu ya. Di sekolah-sekolah biasanya yang paling terasa gitu kalau ada hari Kartini. Nah, tetapi gini, saya mungkin mau tanya lagi ke Mas Amos. Melihat dari apa yang terjadi pada saat ini, pada masa ini. Tadi Mas Amos membaginya dalam dua hal, bagaimana Kartini sebagai sosok dan juga sebagai subjek seremonial gitu ya. Saya bisa katakan seperti itu. Nah, tapi menurut Mas Amos dan juga pada sejarah, bagaimana pengaruh pergerakan Kartini di masa lalu dan sampai masa kini, apakah pengaruhnya masih ada gitu? Apakah vibes-nya Kartini ini yang memang perjuangannya seperti tadi Mbak Kristi bilang di awal, bagaimana dia ini adalah wanita yang merdeka gitu, beda dari perempuan-perempuan yang lain, di mana saat mungkin yang lain itu buta huruf, tidak bisa baca tulis, tapi Kartini sudah mampu melakukan itu dan akhirnya membuat pergerakan itu. Nah, menurut Mas Amos gimana melihat ini? Bagaimana pengaruhnya pada masa kini? Apakah masih ada? Ya sebenarnya untuk menjawab hari ini ya sebenarnya menarik ya, karena Kartini ini masalah yang nggak pernah selesai. Dalam sejarah tuh ada namanya memori kolektif. Jadi kalau kita ibaratkan bangsa kita itu punya flash disk bersama, flash disk itu tempat nyimpen data biar kita nggak lupa. Nah itu flash disk kita ini kadang suka error gitu kalau perkara Kartini. Karena dalam sejarah kita belajar perempuan secara gerakan ya, maksudnya pergerakan perempuan untuk menuntut pendidikan, hak-hak politiknya dan hak-hak yang harus dipenuhinya itu kadang banyak dijegal, banyak dibatasi. Dan yang kita bisa belajar dari Kartini adalah bagaimana perempuan itu ketika dalam kekangan-kekangan secara sosial ya khususnya, dalam sebuah masyarakat yang mengekang perempuan, yang pertama bisa dilakukan seperti Kartini adalah mendobrak dan berkesadaran bahwa yang terjadi adalah pengekangan dan mencoba melampaui pengekangan itu. Nah, dalam sejarah kita belajar gitu bahwa ketika Kartini itu dipahami sebatas tadi ya seremoni dan upacara-upacara dan kebaya dan fashion show-nya itu, kita jadinya kehilangan api semangatnya Kartini gitu. Api semangatnya Kartini ya yang tadi kata kunci udah disebut Mas Febri, bahwa dalam masyarakat yang buta huruf, dalam masyarakat di mana perempuan gak boleh akses pendidikan, gak boleh akses karir setinggi-tinggi mungkin seperti lelaki, ya disitulah bahwa perjuangan Kartini menjadi berarti gitu. Nah, ini mungkin yang saya highlight ya pada hari ini untuk memperingati Hari Kartini, bahwa kita mungkin harus merefresh ya. Kalau kita ibaratkan flash disk tadi, mungkin itu kita harus bersihin tuh data-data dan virus-virus di dalamnya biar ingatan kita bisa terpulihkan lah soal melihat bagaimana perjuangan Kartini ini sangat-sangat nyata gitu. Bukan sekedar simbol, tapi justru bentuk untuk mendobrak segala bentuk pengekangan dan penindasan khususnya kepada perempuan. Mungkin itu dulu, Mas Febri. Ya, benar ya. Jadi, kita jadi belajar sejarah nih ya. Tadi dari Mas Amos sudah menjelaskan panjang lebar. Memang benar ya. Jadi value-nya Kartini itu, nilainya Kartini pada saat ini mungkin yang kita lihat ya bisa dibilang hilang gitu ya. Artinya bagaimana perjuangannya, pergerakannya, yang dilakukannya
pada saat itu di masa kini mungkin hanya dilihat dari sisi atau segi ya seremonial gitu. Ya, kebanyakan seperti itu ya yang kita lihat memang, apalagi ya di tingkat-tingkat pendidikan seperti tadi ya, sekolah-sekolah dan lain sebagainya, kita memperingati Kartini sebagai sebuah hari di mana mengenang jasa-jasanya Kartini begitu. Tapi sebatas sampai di situ. Nah, kebanyakan seperti itu memangnya. Tapi kalau saya mau tanya dari Mbak Kristi nih, Mbak Kristi sebagai wanita, sebagai perempuan, bagaimana Mbak Kristi melihat Kartini ini sebenarnya? Apakah pengaruhnya, pergerakannya itu yang dilakukannya dari masa lalu sampai masa kini, apakah masih ada, masih relevankah? Saya sebagai perempuan cukup beruntung ya, karena ada di Indonesia di mana ada sosok Kartini yang sudah ada bertahun-tahun lalu gitu. Dalam arti perjuangan emansipasi itu sudah dimulai sejak zaman Kartini. Dan apa yang terjadi pada wanita sampai saat ini itu tidak lepas dari buah hasil dari perjuangan Kartini gitu ya. Yang walaupun mungkin memang belum sepenuhnya utuh gitu, seperti tadi kata Mas Amos gitu ya, dalam beberapa kejadian, 1-2 ada kejadian-kejadian di mana perempuan belum bisa memiliki hak yang penuh gitu. Tapi ketika saya hidup di tahun ini sebagai seorang perempuan dan saya bisa bersekolah, kuliah, bahkan bisa berani untuk memiliki cita-cita, harapan, dan tidak hanya menurut untuk dijodohkan gitu ya. Kayak kalau bahasa Jawanya kan perempuan itu maca, mana, sama masa gitu ya. Nah tapi perempuan saat ini sudah bisa berani bercita-cita gitu, bahkan berkuliah di luar negeri, bahkan sampai kita tahu ada tokoh-tokoh wanita di Indonesia yang kita tahu punya peran yang signifikan. Menurut saya itu sesuatu hal yang kita beruntung sebagai seorang wanita di Indonesia tahun-tahun ini. Walaupun perjuangan ini masih terus berlanjut gitu ya, sama kayak tadi kata Mas Amos ya, harus terus digaungkan, harus terus diperjuangkan. Iya. Jadi for your information, BFM semua, Mbak Kristi ini salah satu anak Tuhan yang dipercayakan tentunya memiliki ilmu di bidang medis ya Mbak ya, anak kedokteran ya. Saat ini sedang koas, bener ya Mbak ya, sedang koas. Iya, dan kita bisa melihat dari sini ya, bahwa ternyata memang seperti tadi yang dibilang Mbak Kristi, pergerakan atau pengaruh pergerakan Kartini itu memang benar sih tadi seperti di awal ada banyak mengalami pergeseran gitu. Dalam artian hanya seperti simbolis saja, tetapi tetap perwujudannya itu kelihatan ya. Seperti tadi Mbak Kristi adalah seorang, bisa dibilang dikatakan seorang dokter gitu ya. Seorang dokter yang bekerja di rumah sakit tentunya, nantinya juga akan seperti itu. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata dokter bukan hanya laki-laki, dokter bisa juga perempuan. Dan nggak hanya dokter, semua profesi lain juga kita tahu, juga bahkan sampai yang tertinggi sekalipun, seperti presiden misalnya, ya kita tahu kita Indonesia pernah punya presiden wanita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu menjadi salah satu perwujudan ya, bagaimana pergerakan Kartini itu yang memang benar-benar terlihat sih secara nyata gitu. Meskipun ya memang banyak tetap ada banyak seremonial secara simbolis begitu saja. Nah, tetapi ini teman-teman, saya ingat satu hal, Kartini itu sebenarnya adalah seorang anak, bapaknya itu politisi ya, bapaknya Kartini politisi, dan pastinya ini menjadi satu privilege untuk Kartini gitu ya, untuk artinya dia punya kesempatan untuk dia bisa belajar, bisa dia berbuat lebih dalam arti membaca buku, menulis dan lain sebagainya, karena bapaknya adalah politisi atau yang saya tahu dia bupati bapaknya. Nah, apakah dengan privilege-nya Kartini ini menjadikan Kartini akhirnya melakukan pergerakan? Kalau misalnya contoh Kartini tidak punya privilege ini, mungkin saja Kartini apakah tidak akan melakukan pergerakan semacam ini? Nah, mungkin saya mau tanya dari Mas Amos sih, bagaimana sejarah mengatakan hal ini gitu, melihat ini sebagai satu studi, apakah memang ini menjadi salah satu termasuk
alasan makanya Kartini punya pergerakan yang sebegitu, bisa dibilang sebegitu hebatnya ya, sampai berpengaruh sampai saat ini. Bagaimana Mas Amos? Ya, itu info yang valid ya, bahwa Bapak Kartini itu seorang bupati ya. Dan yang menjadi menarik adalah lingkungan Kartini hidup adalah lingkungan bangsawan Jawa gitu ya. Di masa itu bangsawan Jawa itu satu tingkat di bawah pemerintah kolonial langsung. Jadi punya banyak privilege. Bahkan Kartini sendiri pun bersekolah dia kan, sampai di sekolah tinggi gitu, dan berprestasi, sangat berprestasi. Nah, itulah kenapa betul bahwa Kartini memang punya privilege. Bahkan lebih jauh lagi, Kartini ini menjadi sosok pemikir, menjadi sosok yang secara intelektual itu sangat maju, dikagumi juga oleh orang-orang Belanda, oleh para perempuan feminis di Belanda, karena Kartini rajin menulis gitu kan. Nah, itu juga privilege karena kakaknya dari Kartini, Raden Mas Panji Sostrokartono, adalah seorang intelek gitu. Dia bahkan menjadi seorang pemikir dan bahkan polyglot ya bahasanya tuh mungkin. Jadi orang yang punya belasan bahasa, dia bisa menguasai banyak sekali bahasa. Dan ketika Perang Dunia I, dia bahkan ikut meliput Perang Dunia I. Nah, karena memang Kartini ini terpengaruhi sekali oleh kakaknya. Jadi ketika dia udah punya privilege, yang pertama dari pendidikan, meraih pendidikan dengan sangat gemilang prestasinya, kakaknya pun seorang intelek besar di zaman itu. Seorang orang sakti lah gitu secara intelek, pemikir hebat gitu. Jadi double privilege-nya, ditambah bapaknya bangsawan. Tapi yang lebih penting yang ingin saya highlight, Kartini itu nggak terbuai dalam privilege-nya. Itu mungkin pelajaran yang bisa kita petik, bahwa Kartini ini bahkan bahasa analogisnya mungkin membunuh privilege-nya. Jadi ketika dia membuka pelataran rumahnya untuk perempuan-perempuan yang belum bisa membaca, belum melek aksara itu untuk belajar bersama. Ketika Kartini bahkan pergi ke para perajin ukiran di Jepara gitu untuk mempromosikan ukirannya, dipasarkan lagi dan diberdayakan para pengukir itu dan lain-lain. Kartini melakukan banyak kerja-kerja keberpihakan karena dia membunuh privilege-nya itu. Dia nggak puas dengan apa yang dia punya, tapi bukan untuk rakus gitu ya, tapi untuk mengorbankan dirinya yang dia punya untuk orang lain yang nggak bisa akses. Nah, itu bagi saya pelajaran yang paling berharga dari hidup Kartini yang bisa kita pelajari gitu. Oke Mas. Jadi yang bisa saya tangkap adalah bagaimana ternyata privilege itu akhirnya bukan menjadi penentu ya, bukan menjadi penentu pergerakan Kartini tersebut, tetapi bagaimana effortnya, bagaimana usaha Kartini untuk bisa menciptakan pergerakan tadi, membawa perubahan bagi kaumnya begitu ya. Nah, bicara tentang privilege mungkin saya akan membahasnya setelah ini ya, nanti kita akan bahas bersama. Tapi saya mau bergeser sedikit topik kita mengenai emansipasi wanita. Jadi kalau kita bicara Kartini itu kita nggak bisa lepas pastinya dengan emansipasi wanita yang sering digaungkan di mana-mana ketika Hari Kartini. Atau mungkin kita juga sering dengar istilah feminisme dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas sama Mbak, mendengar emansipasi wanita, apa pendapat Mas Mbak di sini? Saya mungkin beralih ke Mbak Kristi dulu, sebagai seorang perempuan melihat ini, emansipasi wanita ini seperti apa? Gitu. Ya, kalau menurut saya, emansipasi itu kan lahir dari keadaan budaya saat itu ya, yang mana wanita itu dinomorduakan gitu. Dan wanita itu direndahkan, sehingga kenapa direndahkan gitu ya, karena dianggap kaum yang lebih lemah gitu kan ya. Nah, karena direndahkan, itu jadi alasan mereka untuk wanita itu ya udah nurut aja sama laki-laki yang kaumnya lebih kuat kayak gitu. Sehingga itu membatasi mereka untuk punya cara berpikir, untuk mengambil keputusan sendiri, untuk melakukan berbagai hal yang pada akhirnya membatasi hak-hak mereka gitu. Nah, sehingga dari keadaan itu yang memaksa Kartini untuk mempertanyakan gitu, kenapa saya tidak bisa memiliki hak yang sama seperti itu. Nah, jadi emansipasi itu adalah kesetaraan hak ya antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya, oke, berarti kesetaraan hak gitu Mbak ya, kesetaraan hak perempuan gitu.
Nah, saya mau beralih lagi ke Mas Amos nih. Ini menarik. Tadi saya di depan bilang emansipasi wanita itu ya sering muncul ketika Kartini dibahas itu. Emansipasi wanita dan ada juga istilah em, feminisme. Feminisme. Nah, menurut Mas Amos, menurut sejarah sendiri, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang sama atau beda atau bagaimana, Mas? Bagaimana menjelaskan ini menurut Mas Amos? Ya sebetulnya emansipasi dalam bahasa Indonesia itu kan pengganti dari istilah feminisme. Dalam beberapa buku bilang gitu, beberapa pemikir bilang kayak gitu. Jadi untuk menghindari istilah feminisme sebagai hal yang berbau ideologis ya, berbau pemahaman dan ya hal seperti itu, jadi dibuatlah istilah yang namanya emansipasi. Secara kemaknaan keduanya ini hampir sama lah. Kita bicara emansipasi juga berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan juga bicara tentang akses gitu. Akses itu kan bicara tentang aksesibilitas, kan bicara tentang kesetaraan juga ya. Bagaimana satu gender itu nggak bisa menutup akses gender yang lain gitu. Begitu juga hubungan antara semua gender gitu. Harus sama-sama bisa mengakses hak-haknya dengan utuh gitu ya. Dan berdaya. Jadi menurut saya itu istilah yang hampir sama sebenarnya, walaupun kalau kita bicara pemaknaannya secara politis ya, secara lebih jauh gitu, nggak cuma secara konsep, mungkin ya kita bisa membahasnya panjang gitu. Cuma untuk secara konsep sederhananya sih gitu, Mas Febri. Oke, berarti sebenarnya pada prinsipnya sama ya, emansipasi wanita dan feminisme itu adalah tadi Mas Amos katakan eh, adanya akses untuk meraih kesetaraan itu, ya, kesetaraan gender antara pria dan wanita itu sebenarnya sama. Jadi mungkin selama ini yang kita tahu adalah pria banyak menduduki posisi-posisi strategis gitu, seperti misalnya di pemerintahan atau di bahkan lembaga lainnya, di mana posisi mereka itu selalu dianggap ya itulah posisi seorang pria dan wanita tidak berhak di situ. Tapi dengan adanya emansipasi wanita ini, seperti tadi Mas Amos katakan, itu menjadi sebuah akses, menjadi sebuah jalan untuk bisa wanita setara dengan pria begitu ya. Nah, teman-teman, emansipasi wanita ini yang kita bahas saat ini sebenarnya kalau bisa dikatakan harusnya itu seperti apa gitu di masa kini. Emansipasi yang seperti apa yang dibutuhkan dan harus diterapkan melihat kondisi situasi sekarang ya kita tahu ya sudah di dunia teknologi dan bagaimana perempuan-perempuan juga sudah banyak yang studinya tinggi-tinggi ya. Tadi Mbak Kristi adalah seorang dokter ya, sedang pendidikan koas. Dan pastinya ini menjadi salah satu wujud bahwa memang emansipasi wanita itu ya ada di dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi sebenarnya apa yang dibutuhkan, apa yang harus diterapkan pada masa kini mengenai emansipasi wanita tersebut. Saya mungkin ke Mbak Kristi lebih dulu sebagai perempuan bagaimana menjawab hal ini. Oke. Kalau menurut saya emansipasi seperti apa gitu ya? Kadang kita mikir, oh kalau misalnya emansipasi itu berarti perempuan harus setara bahkan lebih tinggi dari laki-laki gitu ya. Dan seringkali perempuan jadi melupakan perannya gitu ya. Karena sebenarnya kita tahu Tuhan kan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda dan unik. Diciptakan berbeda dan unik karena punya anugerah. Karena perempuan punya kelembutan, keindahan, kepekaan, kepedulian itu, sehingga seharusnya justru dia menerima perannya dengan baik gitu. Dan dari situ dia beralih untuk berani mengekspresikan dirinya, menunjukkan bahwa dirinya adalah perempuan. Jadi dia juga akan tetap menghormati laki-laki dan dia tidak merasa direndahkan ketika dia menghormati laki-laki karena dia tahu dirinya sudah berharga. Oke, seperti itu ya.
Nah, kalau dari Mas Amos seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita bicara konsep mungkin ini jadi rumit ya. Tapi sebetulnya emansipasi atau dalam hal ini kesetaraan gender itu bukan hal yang rumit gitu. Itu bukan hal yang ngawang-ngawang jauh di sana gitu, di dunia-dunia jauh gitu ya, ngomongnya cuma orang-orang baca buku yang ngomongin emansipasi. Enggak gitu. Emansipasi itu hadir dalam hal-hal sehari-hari sebetulnya. Bagaimana misalkan dalam sebuah lingkungan atau dalam misalkan dalam forum ini gitu, kita membicarakan kesetaraan gender, ya kita berbicara antara laki-laki dan perempuan itu punya porsi yang setara gitu, punya suara yang setara, enggak laki-laki yang lebih banyak menguasai forum misalkan. Kan dalam beberapa konteks kita sering menemukan itu. Itu sebenarnya hal sederhana, misalkan di gereja gitu, kita bisa lihat ya semua orang bisa berpartisipasi, siapapun dia bisa memimpin. Nah itu kan hal sederhana sebenarnya, yang kita nggak perlu baca banyak buku, ratusan buku untuk mengenal emansipasi dan kesetaraan gender untuk menempatkan seseorang menurut fungsinya, apapun gendernya, gitu kan. Sehingga saya pikir di sini emansipasi, mungkin pakai bahasa Mas Febri tadi, ya bukan hal yang jauh di sana dan sekedar teori, enggak. Tapi itu hal-hal ekspresi kecil dalam keseharian kita pun, itu wujud nyata dari emansipasi. Dan saya pikir gimana memaknai emansipasi hari ini ya dengan adil sejak dalam pikiran, kalau kata Pramudia Anantatur. Kita berusaha adil untuk memikirkan ulang privilege kita gitu. Dan membunuh privilege tadi, siapapun gender kita gitu kan, terutama laki-laki ya, karena dalam konteks ini laki-laki tuh sering menguasai sebuah hal dengan gegabah gitu kan, dengan mendominasi sebuah ruang gitu. Dan bagi saya misalkan seperti hari ini mendiskusikan Kartini, ya ada Mbak Kristi gitu sebagai Kartini hari ini, dan saya sebagai laki-laki yang pro terhadap kesetaraan gender itu. Jadi saya pikir itu hal-hal sederhana yang merupakan wujud nyata dari emansipasi itu. Itu sih Mas Febri sederhananya. Oke. Thank you Mas Amos, thank you Mbak Kristi. Tadi bicara kita tentang emansipasi wanita, apa yang dibutuhkan dan harus diterapkan, ya memang seperti itu ya. Harus ada kesetaraan hak di dalam posisi tertentu, dan banyak sebenarnya sudah tercipta ya seperti itu. Nah, berbicara tentang emansipasi wanita tadi, dan juga tadi kita sempat bahas tentang privilege. Nah, saya mau angkat seperti ini. Banyak sekali saat ini kita lihat bagaimana perempuan-perempuan yang justru malah merasa kecil karena dia merasa tidak punya privilege, tidak punya hak istimewa. Dia merasa kalau saya hanya tinggal di kota kecil, saya tidak bisa apa-apa, saya hanya bisa di rumah begitu. Saya tidak seperti Kartini, saya tidak punya itu. Nah sebenarnya hal-hal seperti itu apakah menjadi salah atau bagaimana? Mengingat Kartini tadi memang dia punya pengaruh ya, privilege-nya, dia anaknya bupati, ya, anak seorang politisi, pastinya punya pengaruh besar, dilihat orang, dikenal orang banyak. Tapi mungkin di luar sana, mungkin BFMs yang saat ini menyaksikan, ada yang merasa saya sebenarnya hanya perempuan biasa, saya bisanya seperti ini saja gitu. Nah bagaimana menanggapi ini menurut Mbak Kristi sebagai perempuan dulu, bagaimana? Apakah ada masukan, apakah ada saran buat hal-hal yang seperti ini? Jadi maksudnya ini ya, kayak tantangannya bukan dari luar lagi, tapi justru dari dalam diri dia sendiri, ya? Iya betul. Jadi sudah dari dalam gitu, sudah dari dalam diri sendiri, bukan lagi dari luar. Banyak kita amati ya saat ini ya, bahkan mungkin bukan perempuan aja ya, tapi laki-laki juga ya. Cuma karena kita saat ini membahas tentang perempuan ya, dan mungkin karena identik perempuan itu lemah ya, dan suka bergantung pada laki-laki, jadi kadang dia hanya menerima, oh ya emang aku lemah, jadi kayak aku hanya, kadang masalah insecure, kecemasan, depresi, galau gitu-gitu. Ya kita harus ingat sih bahwa kita berdosa gitu ya. Jadi itu ada dalam kelemahan kita gitu ya. Dan bahkan
apa, kalau misalnya kita mengingat ketika dulu, ketika manusia berdosa diawali oleh perempuan gitu ya. Dan kadang tuh jadi perempuan itu punya perasaan yang mungkin terlalu lembut gitu ya. Dia mudah merasa bersalah, dia mudah melankolisnya itu membuat dia terlalu menghakimi diri gitu, terlalu merasa bersalah gitu ya, sehingga akhirnya malah bikin dia mandek gitu ya, bikin dia tidak berkembang gitu, bikin dia stop, ya udah aku sebatas ini aja. Dari emansipasi ini dan belajar dari Kartini, kita seharusnya setiap wanita punya pemikiran yang tadi ya, berani gitu ya. Jadi dia punya pemikiran yang merdeka gitu, jadi tidak terkungkung akan budayanya saat itu, atau kalau misalnya saat ini kan misalnya media sosial segala macam membahas tentang mental health gitu-gitu, dan orang tuh jadi self diagnose gitu, jadi kayak merasa oh aku depresi nih, oh aku lagi mengalami mental health nih gitu. Dan kadang sebenarnya itu dilebih-lebihkan gitu, walaupun saya tidak mengecilkan orang yang memang sebenarnya bergumul tentang hal itu gitu ya. Cuma terkadang itu menjadi batasan untuk dia untuk berkembang. Nah itu yang kita harus berani melawan budaya seperti itu, melawan budaya mengasihani diri seperti Kartini di zaman itu tidak terkungkung bahwa dirinya harusnya dipingit dan juga harusnya hanya menikah gitu ya. Tapi bahkan dalam kamarnya, dalam kamar kecilnya itu dia tetap punya asa, dia tetap punya semangat gitu ya, dia tetap baca buku berbagai macam, bahkan dia berkirim surat ke luar negeri. Jadi walaupun keadaan terlihat tidak memungkinkan, dia bisa tetap berjuang sih. Jadi itu kita belajar dari Kartini itu ya. Jadi di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, tapi dia berani untuk terus berpikir maju ke depan dan berpikir secara merdeka. Ya, jadi bukan privilege-nya ya sekali lagi ya. Artinya bagaimana usahanya, perjuangannya, dan rasa tidak menyerahnya untuk menghadapi sesuatu, itulah yang menjadi intinya gitu. Jadi buat teman-teman semua BFM dimanapun berada, ya jika kalian perempuan dan saat ini sedang berjuang, apalagi kalian masih muda, seperti Kartini pada saat itu ya, usianya sangat muda, dan disitulah menjadi titik awalnya kalau Kartini bisa memberikan sumbangsihnya buat negara kita gitu ya. Jadinya dari situlah dia bisa memenangkan kaumnya, di situ dia bisa buat pergerakan itu, dan akhirnya bisa kita rasakan, khususnya kaum perempuan pada saat ini gitu. Nah, bicara tentang ini, kita juga pastinya tidak akan jauh dari gereja gitu ya. Bagaimana perempuan di gereja di dalam pelayanannya, dan bagaimana keterlibatannya sebenarnya di dalam gereja itu sendiri. Nah, Mbak Kristi, Mas Amos pasti adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam gereja. Saya mungkin mau tanya satu persatu ke teman-teman. Pertama mungkin dari Mas Amos sendiri. Menurut Mas Amos, yang bisa Mas Amos lihat, bagaimana sebenarnya keterlibatan wanita di dalam pelayanan gereja saat ini? Mungkin kita bisa melihat seperti apakah wanita diposisikan di gereja. Mungkin dari gereja Mas Amos deh, gereja Mas Amos secara khusus bagaimana? Ya, kalau di gereja saya mungkin tingkat, ya kalau kita mau bicara partisipasi, ya mungkin itu cair ya. Jadi masing-masing laki-laki dan perempuan berkarya gitu ya, sesuai dengan kemampuannya sendiri. Tapi kalau kita bicara mungkin hal seperti tingkat partisipasi ini ya, dalam beberapa hal memang saya pikir di sini perkara laki-laki mungkin ya, perkara laki-laki dan privilege-nya harus dipikirkan ulang gitu sih, mungkin bahasa yang lebih tepatnya, karena mungkin kita bisa lihat bagaimana dinamika isu gender di kehidupan pelayanan itu juga dalam beberapa konteks itu sungguh serius ya.
Dan saya pikir melihat bahwa logika utama dari kesetaraan gender adalah akses dan partisipasi, maka saya pikir di sini ruang-ruang pelayanan itu harus terbuka selebar-lebar mungkin bagi siapapun, apapun latar belakang gendernya gitu. Dan saya pikir di sini menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa ya secara praktikal misalkan di gereja kita lihat PKMB misalkan ya, mungkin teman-teman PKMB memberi porsi yang setara misalkan jika laki-laki itu misalkan laki-laki dalam sebuah forum berbicara, lalu kita juga bisa melihat bagaimana nanti perempuan juga diberi ruang untuk berbicara. Itu hal sederhana yang saya pikir bisa memicu partisipasi, karena partisipasi ini penting dan akses dan memberi ruang pada tingkat partisipasi yang tertentu dalam level tertentu juga penting. Sehingga saya pikir sederhana aja. Dan di gereja saya mungkin ya secara implisit tantangannya ya seperti itu. Bagaimana komunitas, apapun komunitasnya itu bisa saling berdialog gitu, apapun latar belakang gendernya. Dan saya pikir dialog, akses, dan partisipasi di sini menjadi poin penting dan kata kunci dari keterseimbangan ini. Karena dalam beberapa hal mungkin ya ada dinamika tertentu yang membuat tingkat partisipasi dan akses ini nggak terbuka bagi semuanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Iya, thank you Mas Amos. Berarti kata kuncinya adalah dialog, akses, dan partisipasi ya. Ini menjadi satu cara bagaimana supaya keterlibatan wanita itu terlihat di dalam pelayanan gereja. Gitu ya. Khususnya di dalam gereja Mas Amos tadi, Mas Amos sudah memberikan kesaksiannya. Dan saya mau ke Mbak Kristi. Kalau dari Mbak Kristi bagaimana? Bagaimana keadaan keterlibatan wanita dalam gereja Mbak Kristi khususnya? Mungkin pengalaman saya dengan Mas Amos agak berbeda ya. Karena kalau dari gereja-gereja yang pernah saya jadi anggotanya sejak kecil sampai sekarang, saya melihat justru lebih banyak perempuan yang pelayanan di gereja dan pelayanan terlibat aktif gitu. Dan dari situ juga perempuan-perempuan itu tidak hanya pelayanan yang terlibat aktif hanya sibuk-sibuk, tapi pelayanan yang ada itu signifikan dan mereka punya peran yang penting dalam gereja itu gitu ya, diperhitungkan dalam gereja itu seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang cukup menarik ya untuk di gereja yang pernah saya datangi dan saya jadi anggotanya gitu ya, yang mungkin cukup berbeda dengan Mas Amos itu terkait dengan di PKMB gitu. Yang saya amati juga sudah banyak perempuan-perempuan yang diikutsertakan dalam ya kepengurusan, bahkan jadi ketua gitu ya, dan kepemimpinan mereka baik gitu. Sehingga dari sini saya bersyukur gitu ya dengan gereja-gereja yang saya amati sampai saat ini, peran perempuan sudah memiliki hak yang sama sih dengan laki-laki seperti itu. Itu kalau dari aku sih mungkin agak berbeda ya sama Mas Amos ya. Iya, oke. Saya mau tanya gini nih, buat teman-teman. Ketua PKMB di tempat teman-teman itu laki-laki atau perempuan? Iya, kalau dari Mbak Kristi di PKMB ketuanya laki-laki atau perempuan, Mbak? Kalau di tempat saya ketuanya laki-laki gitu, tapi untuk pengurus lainnya kebanyakan perempuan. Oke, berarti ketua laki-laki tapi banyak perempuan ya, banyak perempuan yang terlibat di dalam pelayanan PKMB ya. Nah, sementara kalau di Mas Amos gimana di sana? Malah perempuan Mas, 2. Yang ketua PKMB umumnya itu perempuan, Karin Azalia. Halo Karin kalau nonton. Terus ketua remajanya itu Stefani, teman saya. Halo Stefani kalau nonton. Dan ada namanya satu pemudanya, dia laki-laki gitu. Dan saya pikir menambahkannya tadi ya Mas, sedikit mungkin. Yang saya maksud, ini secara umum ya, saya bicara bukan hanya di lingkup kecil. Dan bagaimana misalkan partisipasi dan kepemimpinan itu, saya pikir di gereja saya juga
masih aman-aman saja ya. Cuma ini perkara yang saya pikir ya tadi kalau saya ibaratkan seperti flash disk ya. Ini penyoalan memori kolektif aja gitu. Secara keseluruhan ya, tapi saya nggak bilang ini secara lokal di gereja saya, karena di gereja saya pun perempuan yang saya tekankan tadi fungsinya masing-masing ini sangat sesuai gitu. Ya apalagi di PKMB saya kan malah ada perempuan yang memimpin. Oke, jadi kesimpulannya adalah gereja-gereja kita ternyata ya sudah menerapkan ya emansipasi wanita tersebut ya. Dalam artian beberapa posisi-posisi pelayanan di dalam gereja itu sudah dilibatkan perempuan. Tadi Mas Amos, ketua PKMB PKRB-nya perempuan. Lalu kalau di Mbak Kristi memang ketuanya laki-laki tapi banyak perempuan yang aktif untuk menjadi pengurusnya. Dan dalam hal ini bisa dikatakan ideal, cukup ideal melihat bagaimana keterlibatan wanita, emansipasi wanita yang terjadi dalam gereja tersebut. Oke, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah panjang lebar ngobrol bersama tentang Kartini, tentang emansipasi wanita, tentang pelayanan masa depan gereja khususnya untuk perempuan. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Ya harapannya kita pengen terus ngobrol-ngobrol, tapi waktu membatasi kita. Satu hal dan satu pertanyaan saya mau tanyakan kepada teman-teman di sini, Mas Amos dan Mbak Kristi. Menurut teman-teman, apa harapan teman-teman buat wanita-wanita masa kini, terus dalam pelayanan gereja ya, terus dalam pelayanan gereja di masa depan begitu? Mungkin dari Mbak Kristi dulu. Oke. Ya, harapan untuk wanita-wanita, terutama dalam pelayanannya di gereja. Ya, wanita seringkali bergumulnya banyaknya ke diri sendiri ya, terkait perasaannya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sendiri di Alkitab gitu ya, Yesus sendiri pada zamannya di mana mungkin keadaan wanita lebih berat ya dibanding di zaman Kartini ya. Jadi peran wanita lebih sangat tidak dianggap ketika zaman itu, tetapi Yesus sendiri melayani mereka, bahkan mengikut sertakan perempuan-perempuan itu dalam pelayanan Yesus gitu. Bahkan di Alkitab ada disebutkan bahwa ada wanita-wanita yang mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi Yesus begitu menghargai perempuan, gitu ya. Yesus begitu menghargai dan juga mengikut sertakan mereka dalam pelayanan dan punya peran yang penting. Sehingga kalau misalnya kita menjadi rendah diri, merasa bahwa kita lemah, kita terlalu bergantung kepada perasaan yang negatif seperti itu, ya kita mesti ingat bahwa Yesus sendiri sudah begitu mengasihi dan menghargai kita sebagai perempuan gitu ya. Di Alkitab begitu banyak nama-nama perempuan disebutkan yang memang punya peran yang signifikan dan penting dalam pelayanan Yesus. Dan dari situ mengarahkan hati kita untuk ya kita sudah begitu dikasih oleh Yesus, kita dihargai sehingga tidak membuat kita menjadi mengasihani diri atau merendahkan diri, tapi justru kita harus bisa menunjukkan diri gitu ya, berani menunjukkan diri menjadi seorang perempuan yang dengan bangga menunjukkan sisi kelemah lembutan, kepedulian, kasih, penuh syukur, sukacita, dan itu yang mau Tuhan untuk kita tunjukkan kepada orang lain gitu ya. Menunjukkan peran perempuan dalam pelayanan gereja itu begitu indah gitu ya. Jadi di mana perempuan itu dalam kelembutannya bisa menyentuh hati banyak orang, bahkan bisa mengajak orang untuk lebih mengenal Kristus dan mau rela berkorban, menyerahkan semuanya untuk Yesus. Jadi dari aku itu sih harapan untuk perempuan dan dalam pelayanan di gereja. Oke, terima kasih Mbak Kristi
sudah memberikan masukan dan juga harapan untuk pelayanan gereja di masa depan. Kalau dari Mas Amos, gimana Mas? Silakan. Gak pantas ya berbicara mewakili perempuan. Tapi izinkanlah saya menilik lebih jauh bagaimana harapan saya ke depan gitu. Tanpa bermaksud untuk mewakili perempuan, tanpa bermaksud untuk mewakili siapapun ya. Saya memikirkan bahwa kalau kita melihat ke depan dan kita melihat ke belakang ya, sebagai mahasiswa sejarah saya merasa nggak mungkin nih melihat ke depan 10-20 tahun ke depan tanpa melihat apa yang pernah kita lalui sebagai manusia yang menyejarah gitu ya. Saya pikir dalam sejarah Tuhan sudah berkarya begitu hebat tentang perempuan. Bagaimana banyak pemikir-pemikir hebat, pemimpin-pemimpin hebat, itu justru perempuan. Kita kenal banyak pemikir-pemikir teologi di abad pertengahan misalkan, para mistikus itu kebanyakan perempuan. Kita melihat di gereja mula-mula bagaimana peran perempuan juga sangat sentral dalam jemaat kekristenan di era itu. Apalagi kalau kita melihat langsung ke Alkitab, tokoh-tokoh hebat seperti Deborah bahkan memimpin sebuah strategi politik besar gitu kan. Tuhan mempercayakan itu. Di Perjanjian Baru juga Tuhan berkarya banyak melalui perempuan. Dan saya pikir melihat sejarah dan melihat ke depan sebagai anak muda baptis mungkin. Saya pikir ini tugas kita bersama untuk melihat di sekeliling kita itu terjadi ya seperti saya bilang tadi, terjadi problem yang sebenarnya nggak jauh beda di zaman Kartini kok. Sekarang kita jika ingin melihat lebih luas gitu ya, lebih dalam tanda kutip lebih adil, kita akan melihat berbagai isu yang sangat-sangat sentral tentang perempuan khususnya. Bagaimana kita melihat tenaga kerja wanita di luar negeri yang banyak hak-haknya tidak dipenuhi. Buruh perempuan yang secara upah itu sangat rendah misalkan di beberapa daerah di Indonesia. Kita melihat juga kasus-kasus kekerasan berbasis gender begitu banyaknya di era pandemi ini menurut laporan Komnas Perempuan tahun 2020. Dan kita melihat banyak hal yang menjadi masalah kita hari ini. Dan sebagai anak muda baptis saya hanya bisa berharap bahwa kita bisa adil sejak dalam pikiran secara kolektif dan kita bisa secara peka melihat bahwa ada bidang-bidang loh yang laki-laki nggak bisa masuk. Ada bidang-bidang loh, kita bisa jujur bilang bahwa banyak bidang-bidang segmentasi-segmentasi yang kalau laki-laki terlibat terlalu jauh, malah itu menghancurkan banyak esensi penting dalam bidang itu. Dan saya pikir disinilah tugas para perempuan yang dalam sejarah pun Tuhan sudah pakai dengan luar biasa. Gitu. Misalkan kita sekarang melihat isu TKW di Hong Kong, bagaimana Ibu Ena, utusan Injil GGBI sangat aktif dan sangat luar biasa pelayanannya untuk para tenaga kerja perempuan di Hong Kong. Dan saya pikir ini perenungan kita sebagai umat baptis secara keseluruhan gitu. Untuk bagaimana membuka lebar pintu-pintu partisipasi tadi, membuka lebar akses-akses tadi sehingga sudah nggak kaget gitu. Kita melihat berbagai macam orang berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan kita, secara inklusif dan partisipatif. Mungkin itu yang bisa saya tawarkan, Mas Febri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amos sudah memberikan masukannya, memberikan sarannya untuk pelayanan gereja di masa depan. Nah, BFM semua, demikianlah obrolan kita pada saat ini mengenai Kartini, mengenai emansipasi wanita, bahkan pelayanan gereja juga di masa depan, khususnya untuk perempuan ya, untuk wanita. Terima kasih sudah menyaksikan Webtalks ini, dan jangan lupa saksikan juga Webtalks lain di episode lainnya yang akan datang, yang pastinya akan penuh dengan tema atau topik-topik yang lebih seru untuk dibahas, untuk diobrolkan bersama dengan narasumber-narasumber yang pastinya juga terpercaya dan juga ahli di bidangnya. Jangan lupa BFM semua untuk selalu ikuti channel YouTube Baptis Indonesia. Jangan lupa tekan subscribe dan juga like serta share video ini supaya banyak lagi teman-teman kita yang diberkati. Dan jangan juga lupa untuk menyalakan notifikasi supaya BFM semua bisa terus mendapatkan informasi seputar gabungan Gereja Baptis Indonesia lewat
channel YouTube ini. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Kartini. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk, makasih juga buat Mas Febri semua. Selamat Mas Amul. Ini buat semuanya.